Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 membahas mengenai sumber dan materi atau kurikulum pendidikan Islam. Nah, ayat yang membahas mengenai sumber dan materi atau kurikulum pendidikan Islam ini yaitu salah satunya Quran surat Luqman ayat 12-19. Nah, saya akan membacakan artinya ya. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapamu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasinya. Sungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." Nah, tadi telah dibacakannya terjemahan surat Luqman ayat 12-19. Kemudian saya akan menjelaskan tafsir surat Luqman tersebut, dimulai dari ayat 12. Nah, ayat 12 itu dalam tafsir Al-Qurtubi gitu ya, dikatakan bahwa nama Luqman adalah Luqman bin Baura bin Tarih. Tarih ini juga bernama Azar, ayah Ibrahim. Nah, jadi garis keturunan Luqman yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq. Terus ada pula yang berpendapat bahwa nama lengkapnya itu Luqman bin Anqa bin Sarun gitu ya. Nah, terus menurut tafsir Al-Maraghi gitu, Luqman ini telah Allah berikan hikmah kepadanya. Nah, hikmah itu menurut Al-Maraghi hikmah kecerdikan dan kebijaksanaan. Sedangkan menurut Ibnu Manzur, hikmah diartikan sebagai keadilan, ilmu pengetahuan, kecerdasan, profesional, dan bijak. Nah, lalu ayat 13 menurut tafsir Al-Misbah, Luqman memulai nasihatnya dalam ayat 13 ini dengan menekankan perlunya menghindari syirik atau mempersekutukan Allah. Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud keesaan Tuhan, bahwa redaksi pesannya berbentuk larangan, jangan mempersekutukan Allah, untuk menekankan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik.
Nah, lanjut ayat 14 dan 15. Dalam tafsir Al-Qurtubi, dua ayat ini tuh merupakan selingan di antara wasiat Luqman. Namun ada juga yang mengatakan bahwa wasiat Luqman ini disampaikan Luqman kepada anaknya yang Allah beritakan. Maksudnya, Luqman berkata kepada anaknya, janganlah kamu menyekutukan Allah, dan janganlah kamu taat kepada kedua orang tuamu dalam hal berbuat syirik, sebab Allah telah mewasiatkan taat kepada kedua orang tua selama hal-hal tersebut tidak ada kaitannya dengan kesyirikan dan kemaksiatan kepada Allah. Nah, dan di ayat ini pun Allah tuh memberikan gambaran tentang keistimewaan seorang ibu gitu ya, dengan suatu derajat. Terus menyebutkan juga keistimewaan ibu itu derajatnya lebih tinggi dibanding ayah karena ibu telah mengandung dengan keadaan lemah dan menyusui selama 2 tahun. Tuh. Lalu ayat 16. Ayat 16 ini menurut tafsir Al-Qurtubi, nah dalam ayat ini tuh terdapat kata latif yang bermakna lembut, halus atau kecil. Dari makna ini kemudian lahir makna ketersembunyian dan ketelitian. Nah, Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa yang berhak menyandang sifat ini adalah yang mengetahui perincian kemaslahatan dan seluk-beluk rahasianya yang kecil dan yang halus, kemudian menempuh jalan untuk menyampaikannya kepada yang berhak secara lemah lembut, bukan kekerasan. Nah, terus juga dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini itu konteksnya kan tentang perintah berbuat baik, apalagi kepada kedua orang tua yang berbeda agama, merupakan salah satu bentuk dari latif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapapun perbedaan atau perselisihan antara anak dan ibu bapak, pasti hubungan darah yang terjalin antara mereka itu tetap berbekas di hati masing-masing. Nah, dan dapat disimpulkan bahwa ayat ini menggambarkan kuasa Allah melakukan perhitungan atas amal-amal perbuatan manusia di akhirat kelak. Demikian, melalui keduanya tergabung uraian tentang keesaan Allah dan keniscayaan hari kiamat. Dua prinsip dasar akidah Islam yang seringkali mewakili semua akidahnya. Lalu ayat 17 ya. Ayat 17 menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini tuh menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan amal soleh yang puncaknya adalah sholat, serta amal-amal kebajikan yang tercermin dalam amar ma'ruf nahi munkar, dan juga berupa perisai yang membentengi seseorang dari kegagalan, yaitu sabar dan tabah. Lanjut ke ayat 18. Menurut tafsir Al-Qurtubi, makna ayat 18 ini yaitu jangan mencondongkan wajahmu kepada manusia karena sombong terhadap mereka, angkuh dan menghinakan mereka. Ini adalah takwil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan sejumlah ulama. Ada pula yang berpendapat bahwa maknanya kamu memalingkan pipimu apabila seseorang disebut di sisimu seakan-akan kamu menghinakannya, maka makna ayat tersebut adalah menghadapkan kepada mereka dan tawadu, akrab dan penuh keakraban. Nah, terus ayat 19 itu menurut tafsir Al-Qurtubi, ayat ini tuh mengenai pelajaran sopan santun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni tidak berteriak kapanpun dan dimanapun. Nah, tadi telah dijelaskan tafsir surat Luqman ayat 12-19. Sekarang lanjut membahas mengenai definisi kurikulum. Definisi kurikulum pendidikan Islam menurut
Quran surat Luqman ayat 12-19 itu seperti apa gitu ya. Nah, menurut Nur Hadi, kurikulum pendidikan menurut surat Luqman ayat 12-13 yaitu seperangkat proses pembelajaran dengan tegas, bijaksana, dan penuh kasih sayang untuk mengajar, mendidik, dan membimbing beberapa karakter nilai-nilai iman, akidah, tauhid, syukur, menghormati orang tua, bertanggung jawab, toleransi, sabar, tawadu, amar ma'ruf, dan nahi munkar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yaitu insan kamil yang berakhlakul karimah, direalisasikan dengan selalu istiqomah dalam ibadah sholat sebagai bentuk keberhasilan dan kesuksesan pembelajaran sehingga tercapai keridhaan Allah, yaitu berupa surga. Nah, ini menurut Nur Hadi ya, mengenai definisi kurikulum itu merupakan seperangkat proses pembelajaran. Nah, lalu proses pembelajarannya itu yang memiliki beberapa nilai-nilai iman seperti akidah, tauhid, syukur. Nah, tadi juga kan sudah dijelaskan ya di tafsir ayatnya gitu. Lanjut. Nah, kurikulum pendidikan menurut Zainal Arifin yaitu sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik di sekolah untuk memperoleh ijazah. Nah, itu kurikulum pendidikan menurut Zainal Arifin. Nah, jika surat Luqman ini dikaitkan dengan pengertian kurikulum menurut Zainal Arifin itu akan timbul suatu konsep, yaitu konsep kurikulum Luqmani gitu ya. Nah, konsep kurikulum Luqmani itu seperti apa akan dijelaskan pada tabel berikut ini. Nah, ini ya, ini tuh merupakan konsep kurikulum di surat Luqman ayat 12-19 menurut analisis atau pengertian Zainal Arifin. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu mata pelajaran iman. Diajarkan ketika masih dalam kandungan dan ketika baru lahir dengan diazankan sampai berumur 4 bulan. Selalu diperdengarkan kalimat-kalimat syahadatain dan kalimat thayyibah, dilakukan dalam pendidikan keluarga. Lalu mata pelajaran akidah gitu ya, yang mata pelajaran keduanya diajarkan ketika berumur 5 bulan sampai 2 tahun yang baru pandai bicara dengan cara dihafalkan. Terus yang ketiga, mata pelajaran tauhid diajarkan ketika berumur 2 tahun sampai 4 tahun. Karena di umur ini tuh anak tuh sedang banyak bertanya gitu ya. Maka dari itu diberitahunya itu dengan cara diberi pengertian kalimat-kalimat tauhid dan juga dihafalkan baik itu di keluarga maupun di sekolah. Terus yang keempat, mata pelajaran syukur diajarkan ketika berumur 5-6 tahun. Karena di usia ini tuh anak tuh sedang lincah dan agresif gitu ya. Caranya itu dengan dipahamkan gerakan tauhid, yaitu belajar sholat baik di keluarga maupun di sekolah. Yang kelima yaitu mata pelajaran sholat diajarkan ketika berumur 6-7 tahun yang baru pandai. Jadi anak-anak di umur segini tuh baru sudah bisa belajar meniru gitu ya, dengan cara karena sudah pandai meniru, jadi cara mengajarkannya itu disuruh sholat dan mengikuti gerakan sholat, sehingga saat umur 10 tahun sudah pandai membedakan mana yang baik dan buruk di keluarga
maupun di sekolah. Terus yang keenam, mata pelajaran berbakti kepada orang tua. Nah, ini tuh diajarkan ketika berumur di atas 10 tahun sampai dewasa. Diajarkannya di keluarga dan sekolah sehingga menjadi anak soleh. Lalu yang ketujuh, mata pelajaran bertanggung jawab diajarkan ketika sudah dewasa di keluarga dan di sekolah agar menjadi orang yang jujur. Lalu yang kedelapan, ada mata pelajaran toleransi diajarkannya ketika sudah dewasa baik di keluarga maupun di sekolah agar menjadi orang yang lapang dada. Lalu kesembilan, mata pelajaran sabar diajarkan ketika sudah dewasa di keluarga dan di sekolah agar menjadi orang yang ridho terhadap takdir Allah. Lalu yang ke-10, mata pelajaran tawadu diajarkan ketika sudah dewasa pula, lalu diajarkannya di keluarga dan di sekolah agar menjadi orang yang tunduk dan rendah hati. Lalu yang ke-11 dan 12, amar ma'ruf nahi munkar diajarkan ketika sudah dewasa di keluarga maupun di sekolah agar menjadi orang yang selalu berdakwah, mengajarkan kebaikan dan melarang dari berbuat buruk. Lalu yang terakhir yaitu mata pelajaran taat ibadah diajarkan ketika sudah dewasa di keluarga dan sekolah agar menjadi orang penghuni surga. Nah, setelah tadi dijelaskan gitu ya penjelasan dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep kurikulum pendidikan dalam surat Luqman ayat 12-19 ini berkaitan dengan konsep iman, amal, serta akhlak. Lanjut. Nah, karena materi kelompok 5 ini mengenai sumber dan materi pendidikan, nah, maka perlu gitu ya, surat Luqman ini dikaitkan dengan materi pendidikan. Pada ayat 12, Allah menjelaskan profil Luqman sebagai hamba yang Allah berikan anugerah hikmah. Nah, dengan hikmah ini beliau mendidik anaknya menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur atau abdan syakuro. Nah, langkah-langkah Luqman mendidik itu ada di ayat 13-19. Nah, dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama itu Luqman mengajarkan melarang berbuat syirik, yaitu menyekutukan Allah, lalu perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Terus yang ketiga keimanan, keempat sholat dan amar ma'ruf nahi munkar, dan yang kelima tentang etika. Itu ya. Lalu lanjut. Nah, dari sisi redaksi secara keseluruhan, nasihat Luqman berisi 9 perintah, 3 larangan, dan 7 argumentasi. 9 perintah itu apa aja? Pertama, berbuat baik kepada orang tua. Kedua, syukur kepada Allah dan orang tua. Yang ketiga, berkomunikasi dengan baik kepada orang tua. Yang keempat, mengikuti pola hidup anbiya dan sholihin. Yang kelima, menegakkan sholat. Yang keenam, amar ma'ruf. Yang ketujuh, nahi munkar. Yang kedelapan, sederhana dalam kehidupan. Yang kesembilan, bersikap sopan dalam berkomunikasi. Nah, itu merupakan 9 perintah Luqman. Lalu ada 3 larangan. Yang pertama, larangan syirik. Yang kedua, larangan bersikap sombong. Yang ketiga, larangan berlebihan dalam kehidupan. Lalu yang terakhir ada 7 argumen. Yang pertama, barang siapa bersyukur, sungguh syukurnya itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Yang kedua, sesungguhnya syirik itu ialah kezaliman yang besar. Yang ketiga, kepadanya manusia dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia. Yang keempat ya, sesungguhnya semua itu
Sungguhnya semua itu azmil, umur, merupakan sesuatu yang telah diwajibkan. Yang kelima, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Yang keenam, itu sungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Ini ada yang kelewat ya tadi. Satu lagi itu karena ada 7. Nah, yang kelewat itu sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, lanjut kesimpulan ya. Berdasarkan pemaparan tadi mengenai tafsir, terus ada juga mengenai konsep kurikulum menurut Nur Hadi, lalu konsep kurikulum pendidikan pada surat Luqman ayat 12-19 itu ternyata setelah dianalisis menurut pengertian kurikulum Zainal Arifin, Quran surat Luqman ayat 12-19 ini yaitu konsep iman dan amal serta akhlak gitu ya. Nah, berangkat dari beberapa rincian di atas, materi pendidikan yang terdapat dalam surat Luqman ayat 12-19 itu dapat dikategorisasikan menjadi 3, yaitu yang pertama aqaid atau akidah yang menyangkut masalah keimanan kepada Allah. Hal ini sudah tercakup iman kepada malaikat, kitab-kitabnya, para nabi, hari kiamat, qada dan qadar, dan materi ini tuh terdapat pada ayat 12, 13, dan 16. Lalu yang kedua syariat, yakni satu sistem norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Kaidah syariah ini terbagi menjadi 2. Pertama, ibadah seperti sholat, toharoh, zakat, puasa, dan haji. Kedua, muamalah, yakni tata cara ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan harta benda, atau hubungan manusia dengan alam. Nah, aspek syariah ini terdapat pada ayat 14, 15, dan 17. Lalu yang ketiga, mengenai akhlak. Nah, secara etimologis, akhlak adalah perbuatan yang mempunyai sangkut pautnya dengan khalik atau pencipta. Akhlak ini mencakup akhlak manusia terhadap khaliknya, pencipta, dan akhlak manusia terhadap makhluk. Nah, aspek ini juga dibahas di ayat 14, 15, 18, dan 19. Baik ibadah, muamalah, dan akhlak pada hakikatnya bertitik tolaknya dari akidah. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Dilanjut oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Quran Surat Az-Zariyat ayat 20-23. Sebelumnya saya akan membacakan suratnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantikun, yang artinya, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan, langit dan bumi sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tafsir yang terdapat pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 20-23. Nah, saya mengutip dua tafsir ya teman-teman, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Tarbawi.
Jadi teman-teman, tafsir Ibnu Katsir di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu yakni bumi banyak terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran penciptaannya dan kekuasaannya yang mengagumkan. Jadi maksud di dalam tafsir Ibnu Katsir ini ayat 20 adalah kita diwajibkan harus mentadab melihat kebesaran Allah melalui lingkungan gitu ya. Jadi yang di bumi, yang di langit, dan manusia, bahkan kita sendiri itu bisa kita lihat gitu ya, bahwa ini semua merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Lalu yang kedua, bahwa barang siapa yang memikirkan penciptaan dirinya, niscaya dia akan mengetahui bahwa sesungguhnya dirinya dan sendi-sendi tulang-tulangnya diciptakan hanyalah untuk beribadah. Jadi di dalam ayat 21 ini dilihat bahwa bahkan ketika kita mengulik diri kita sendiri terdapat kebesaran Allah gitu, dan kita harusnya mengetahui bahwa kita ini tercipta tidak tercipta sendiri gitu, sendi-sendi, tulang-tulang, bahkan daging-daging yang sudah disusun Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi manusia yang sempurna, itu adalah bukti salah satu kebesaran Allah, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu. Yang dimaksud di sana adalah surga. Jadi, yang dimaksud sebab-sebab rezekimu itu adalah karena setiap kita perbuat itu pasti akan datang rezekinya, akan datang dampaknya, akan datang akibatnya, seperti itu. Nah, di langit itu kita sudah tercatat apapun yang sudah kita lakukan, yang sudah kita lakukan itu baik atau tidak, itu sudah dicatat oleh malaikat, seperti itu. Nah, pasti di langit itu sudah tersimpan akibatnya, sudah tersimpan rezekinya, sudah tersimpan bukti ganjaran-ganjaran yang sudah kita lakukan di kehidupan kita, seperti itu. Nah, lalu yang keempat, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut zatnya sendiri yang maha mulia bahwa apa yang dia janjikan kepada mereka menyangkut perkara hari kiamat, hari berbangkit, dan hari pembalasan pasti akan terjadi dan merupakan perkara yang hak yang tidak diragukan lagi. Jadi maksudnya tadi sudah dijelaskan ya, apa-apa yang sudah kita lakukan itu dampaknya akan kita terima gitu ya. Nah, apa-apa yang sudah Allah janjikan kepada kita, apa-apa yang sudah Allah tuliskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu pasti akan terjadi gitu. Jadi tidak usah diragukan lagi, karena sesungguhnya janji-janji Allah itu benar. Nah, pada Quran surat Az-Zariyat ayat 23 ini sudah menyangkut gitu ya perkara hari kiamat. Jadi bahkan perkara-perkara tentang hari kiamat pun pasti itu akan terjadi gitu. Maka sesungguhnya kita harus lebih meningkatkan iman kita bahwa hari kiamat itu akan terjadi, dan tidak hanya hari kiamat saja, tapi perkara-perkara lainnya yang sudah Allah tuliskan di dalam Al-Quran itu pasti akan terjadi, seperti itu. Nah, itu tafsir Tarbawi. Lalu yang kedua ada, itu tadi yang pertama tafsir Ibnu Katsir, lalu yang kedua ada tafsir Tarbawi. Nah, di dalam tafsir Tarbawi ini terdapat 4 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, semua yang ada di langit adalah bukti kebesaran Allah. Jadi sebenarnya ini tidak hanya yang di langit ya teman-teman, tapi yang ada di bumi juga pasti bukti kebesaran Allah, seperti itu. Lalu yang kedua, manusia adalah makhluk fisik dan memiliki keistimewaan mentalnya atau ahsan takwim. Jadi yang dimaksudkan dalam tafsir Tarbawi ini ayat 21 itu dituliskan bahwa kita yang sebagai manusia ini adalah makhluk Allah yang paling sempurna gitu. Seperti hewan, tumbuhan itu tidak diberikan mental yang sempurna, akal yang sempurna, dimiliki hati oleh Allah. Kita bisa berjalan berdiri, itu kan semuanya atas kebesaran Allah gitu ya. Jadi sudah merupakan bukti-bukti bahwa manusia itu merupakan makhluk yang paling sempurna Allah ciptakan, seperti itu. Kita bisa berpikir kritis, kita bisa berpikir sedemikian rupa, kita bisa berjalan, berlari, dan melakukan aktivitas lainnya. Itu sesungguhnya adalah kebesaran Allah, seperti itu. Makanya kita mengapa memiliki keistimewaan mental atau ahsan takwim, seperti itu. Lalu yang ketiga, apa yang telah dijanjikan tersebut merupakan kebaikan dan keburukan. Jadi yang dimasukkan di sini adalah kebaikan dan keburukan gitu. Tadi yang sudah dijelaskan, kebaikan dan keburukan yang sudah kita lakukan di dunia ini pasti pasti sudah Allah
catat gitu ya, pasti sudah Allah janjikan juga ganjarannya seperti itu. Jadi apakah kita berbuat kebaikan pasti ada ganjarannya, apakah kita berbuat keburukan itu ada ganjarannya. Jadi semua itu telah dijanjikan oleh Allah, dan itu merupakan kebaikan dan keburukan atau merupakan dampak dari apa yang sudah kita perbuat di dunia ini seperti itu. Lalu yang keempat ada semua yang Allah janjikan yang akan terjadi pasti akan terjadi sesuai waktu yang tepat. Jadi Allah tuh menjanjikan semuanya itu sesuai pada waktunya gitu. Jadi jika Allah berkehendak ini pasti di waktu yang tepat. Allah juga pasti memperkirakan atau sudah mengukur bagaimana waktu yang tepat agar tidak bentrok dengan takdir-takdir Allah lainnya seperti itu. Jadi sudah pasti Allah itu memberikan waktu yang tepat kepada hambanya, takdir-takdirnya pastikan. Jadi tidak ada yang bentrok gitu ya, dan pasti semua waktu itu adalah waktu-waktu yang baik seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan tentang implementasi kurikulum dan bahan ajaran pendidikan Islam. Nah, yang di atas ini teman-teman merupakan 3 poin dari yang bisa kita ambil dari Quran Surat Az-Zariyat ayat 20 sampai 23 tentang kurikulum pendidikan Islam. Nah, yang pertama, materi yang harus diajarkan kepada peserta didik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bumi, manusia, dan alam semesta. Jadi yang tadi sudah dijelaskan dan dalam tafsir juga. Jadi materinya itu kalau bisa di dalam pembelajaran itu peserta didik dalam pendidikannya harus mengeksplor lebih dalam lagi terkait lingkungan, bumi, manusia, dan alam semesta. Bahkan mereka sendiri juga bisa dieksplor gitu, yang bisa meningkatkan pembelajaran, yang bisa menambah pembelajaran. Nah, itu peserta didik diharuskan lebih menekankan kepada lingkungan seperti itu. Lalu yang kedua, pembelajaran mengenai semuanya itu harus berdampak pada iman. Jadi semakin tinggi ilmu mereka, maka semakin dalam pula imannya seperti itu. Jadi jika kita sudah mengeksplor lingkungan, maka iman itu tuh akan semakin bertambah karena kita sudah semakin mengetahui kebesaran Allah, sudah semakin mengetahui bahwa Allah tuh menciptakan begitu banyak yang ada di bumi, yang ada di langit. Pasti ini tuh tidak tercipta dengan sendirinya gitu teman-teman. Jadi itu pasti tercipta karena ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita mengeksplor lingkungan sekitar kita, pasti semakin tinggi pula dan dalam pula iman kita seperti itu. Selain menambah ilmu, juga semakin memperdalam iman kita. Lalu yang ketiga, pendidikan akhlak sangat penting sebagai bukti iman kita kepada Allah dan kehidupan akhirat. Jadi seperti konsep dasar iman ya teman-teman. Iman itu kan adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati, diucapkan secara lisan, dan dilakukan melalui perbuatan gitu. Jadi setelah kita meyakini lebih dalam lagi iman kita bahwa Allah ini menciptakan segalanya, kita sudah mengeksplor lingkungan kita, pasti akhlak kita juga akan semakin baik gitu ya, karena bukti itu salah satu bukti keimanan kita kepada Allah. Jika akhlak kita tidak berubah setelah kita menelusuri lingkungan dan setelah kita memperdalam iman kita, nah itu berarti bukan salah satu bukti iman kita kepada Allah gitu, bukan dibilang itu merupakan suatu iman seperti itu. Jadi karena meningkatnya pendidikan akhlak kita, jadi akhlak kita yang tadinya jelek jadi baik, yang tadinya baik jadi lebih baik lagi. Nah, itu merupakan salah satu bukti iman kita kepada Allah melalui Quran Surat Az-Zariyat ayat 20 sampai 23 ini. Seperti itu. Lalu untuk bahan ajaran pendidikan Islam sendiri di dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 20 sampai 23 ini terdapat 2 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, siswa harus diajarkan meninjau, meneliti, mengeksplorasi lingkungannya agar dapat lebih mengenal dan menguasai. Jadi tadi sudah dijelaskan di dalam tafsir, di dalam implementasi kurikulum. Peserta didik ini tidak hanya sebatas mempelajari apa-apa yang di dalam kelas saja, tapi mereka juga bisa lebih belajar lebih luas lagi di lingkungan sekitar mereka seperti itu. Jadi kan bisa dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga mereka. Jadi bisa lebih
mengekspor gitu ya pembelajarannya, tidak hanya sebatas dinding kelas saja, tapi juga bisa melalui lingkungannya agar pembelajaran juga bisa lebih komprehensif dan lebih lengkap juga mereka dapatkan gitu ya, seperti itu. Lalu yang kedua, metodenya. Nah, metodenya di sini lebih ditekankan kepada pemberian tugas, kerja kelompok, eksperimen, diskusi, metode, proyek dan sebagainya. Jadi mungkin lebih ditekankan kepada observasi keluar seperti proyek, kerja kelompok keluar gitu ya, yang berhubungan dengan lingkungan, yang berhubungan dengan pembelajaran yang bisa kita ambil di dalam lingkungan sekitar kita. Itu mungkin metode yang dapat diajarkan di dalam pembelajaran peserta didik, yang juga ini dianjurkan dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 20 sampai 23. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut sekarang tafsir surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Bisa dilihat di PPT. Ini ayatnya dari ayat ya, yang ayat 17. Afala yang zuruna ilal ibli kaifulikat. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Ila sama ikai farufiat, dan langit bagaimana ia ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Nah, penjelasan tafsir di sini ada beberapa. Yang pertama ada menurut Ibnu Katsir. Nah, dari menurut Ibnu Katsir ini sudah sangat jelas ya di PPT-nya. Itu Allah berfirman guna memerintahkan kepada para abdinya untuk memerhatikan makhluk-makhluknya yang menunjukkan kepada kekuasaan dan keagungannya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Unta dikemukakan karena dia merupakan ciptaan yang menaklukkan. Susunan tubuhnya sungguh memikat. Nah, itu maksudnya jadinya kita itu harus disuruh memperhatikan apa sih dibalik kenapa Allah menciptakan unta gitu di tengah-tengah bangsa Arab zaman dahulu gitu. Kenapa nggak hewan yang lain dan sebagainya gitu. Lalu di sini ada bisa dibaca aja ya. Dan langit bagaimana ditinggikan, itu bagaimana Allah Ta'ala meninggikan langit dari bumi. Ini merupakan peninggian yang sangat agung, sehingga menjadi kokoh dan teguh, sehingga bumi tidak menjadi miring bersama penghuninya. Itu mungkin kalau kita cermati apa sih yang ada di setelah kepala kita itu di atas, itu kan langit. Setelah kepala kita, setelah rambut kan atas tuh, itu udah termasuk langit. Nah, itu kita harus ngamati. Ada pertama ada matahari, biasanya ada bulan, ada planet-planet yang lain dan sebagainya. Nah, itu yang kita harus amati. Dan itu Allah menyuruh kita untuk mengamatinya, untuk berpikir untuk kenapa sih diciptakan kayak gitu. Ada apa sesungguhnya di balik ini semua, itu ada apa gitu. Terus apa lagi ya? Ya itu selanjutnya bisa dibaca sendiri ya. Itu sangat jelas. Dan di sini juga ada tafsir surat Al-Ghasyiyah menurut dari Al-Azhar. Dan ini lebih terperinci, bisa dilihat sendiri itu. Menurut saya ini jelas sekali ya di PPT-nya. Lalu ada asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul ini dikemukakan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Qatadah berkata, ketika Allah mensifati apa yang ada dalam surga, orang-orang sesat
merasa heran. Maka Allah menurunkan ayat berkenaan dengan peristiwa itu untuk menyuruh memperhatikan menciptakan unta sebagai sesuatu tanda kekuasaan dan keluhuran serta keajaiban ciptaan Allah Ta'ala. Ya, jadi karena minimnya sumber yang hanya ada ini, jadi asbabun nuzulnya ya seperti ini aja. Lalu lanjut nilai-nilai pendidikan. Nah, di sini ada nilai-nilai ada pendidikan, ada 3 poin. Yang pertama, ada siswa harus diperkenalkan terlebih dahulu kepada lingkungan yang paling dekat dan penting bagi kehidupan mereka, kemudian yang lebih lanjut dan sebagainya. Jadi kita mungkin untuk mungkin kita suatu saat bisa menjadi guru atau jadi guru untuk anak-anak kita. Jadi harus mengenali lingkungan yang lebih dekat dulu. Ya seperti lingkungan kayak di lingkungan rumah itu dilihat bagaimana, misalkan ada tumbuh-tumbuhan, ada ini dijelaskan sama kita ini kenapa ini dan sebagainya, bla 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 prosesnya kayak gitu. Terus ada pengetahuan dan penguasaan alam seharusnya diarahkan pula untuk pendidikan keimanan. Ya jadi itu semua segala sesuatu yang bersifat sains mungkin atau di luar dari keagamaan, nah itu harus dikaitin dengan agama, karena pada dasarnya ya semua yang ada di bumi ini ya ciptaan Allah gitu, dan itu semua ada di Quran. Jadinya ya harus dikaitkan, misalkan kayak penciptaan tumbuhan, bagaimana fotosintesis dan sebagainya, hujan dan sebagainya, itu harus dikaitan dengan keimanan, syukur pada Allah dan sebagainya. Lalu tugas guru membimbing, bukan memaksa kehendak. Ya, jadi kita harus jadi pengajar itu membimbing anak-anak supaya benar kayak gitu. Apa yang kita inginkan. Ini mungkin ada pelajaran apa, nah kita bimbing, dan itu harus dikaitkan dengan kayak tadi keimanan dan sebagainya, bukan memaksa kehendak. Ya kehendak maksudnya ya kita harus ini ya ini gitu, nggak boleh, maksudnya nggak bisa yang lain-lain, harus A ya A ya B ya B kayak gitu, C ya C, itu nggak boleh. Terus ada implementasi nilai-nilai pendidikan. Yang pertama itu ada agar siswa mengenal dan menguasai lingkungannya. Siswa diajak untuk menyaksikan, mengalami, mengeksploitasi dan mengeksploitasi sendiri. Ya, ini sangat jelas. Yang kedua ada metodenya, pemberian tugas, kerja kelompok, eksperimen, diskusi. Itu sangat jelas dan dekat dengan kita sebagai calon guru. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tafsir surah Al-Imran ayat 169 sampai ayat 171. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فيستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya mendapatkan rezeki.
Mereka dalam keadaan bergembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. Asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan musibah yang dialami kaum muslimin pada perang Uhud, di mana para sahabat larut dalam kesedihannya karena ditinggal ayahnya, saudaranya, kerabatnya dalam peperangan Uhud. Maka kemudian dalam hadis yang termuat dalam Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dijelaskan bahwa kaum muslimin yang syahid pada perang Uhud, Allah menjadikan arwahnya hidup dan menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala, yakni kenikmatan syurga. Sehingga mereka berkata, akan sangat baiklah jika kaum muslimin yang belum menyusul kami tidaklah perlu bersedih hati dan tidak takut atau lari dari medan perang karena kenikmatan yang diraih setelah syahid. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hal ini melalui wahyu yang disampaikan kepada malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW mengenai hal tersebut. Penjelasan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Ayat ini Allah turunkan untuk menanggapi kegembiraan kaum musyrikin Mekkah yang menganggap telah mencelakakan serta menghabisi riwayat orang-orang yang syahid pada perang Uhud. Dalam riwayat lain disebutkan dalam perang Tabuk. Allah menanggapi hal ini dengan memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin dengan mengabarkan bahwa orang-orang yang syahid tidaklah mati, tidaklah celaka nasibnya, melainkan mereka hidup dengan rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wahina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfan 'alaihim wa lahum yahzanun. Para syuhada yang gugur di medan perang tidak menyesal sama sekali dengan apa yang dialaminya. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali para syuhada, Allah Subhanahu wa taala menawarkan apapun yang diinginkannya, maka mereka lebih memilih untuk dihidupkan kembali supaya bisa terbunuh untuk kedua kalinya di medan perang. Para syuhada sangat bersenang hati dengan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa fadl atau keutamaan dan nikmat yang membuatnya ingin sekali supaya orang-orang yang masih di belakang mereka tidak bersedih hati atas keadaan mereka. Justru mereka para syuhada menginginkan supaya mereka itu cepat-cepat menyusul untuk mendapatkan karunia dan nikmat yang mereka rasakan sekarang. Fayastabshiruna bini'matin minallahi wa fadl wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menggembirakan para syuhada dengan memberikannya karunia serta nikmat yang besar setelah kesulitan dan penderitaan yang dialaminya dalam peperangan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan balasan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surah Ali Imran ayat 169 sampai 171. Inti pokoknya yang pertama adalah materi pendidikan yang diajarkan haruslah mencakup materi yang bermanfaat untuk keperluan dunia dan akhiratnya. Hal ini seperti yang tercantum dalam salah satu prinsip pendidikan Islami, yakni sumuliyah, yakni di mana proses pendidikan mencakup materi yang komprehensif dunia dengan akhiratnya. Kemudian yang kedua adalah salah satu materi yang perlu diajarkan kepada peserta didik adalah tentang bersungguh-sungguh dalam mempelajari, menguasai, memperjuangkan apapun yang bermanfaat bagi hidupnya di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Terima kasih.